Seperti yang saudara lihat di layar di depan, tema besar kita sepanjang bulan April ini adalah Tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Dan minggu yang lalu saya rasa saudara sudah memulai tema ini. Ya, saudara menerima firman Tuhan dengan tema besar Tetelestai, tapi pasti ada subtemanya. Dan untuk sore ini subtema dari saya yang akan saya sampaikan judulnya adalah The End of Poverty. The End of Poverty atau akhir dari kemiskinan. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa di dalam Tuhan kemiskinan sudah berakhir. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 mari kita baca terlebih dahulu sebagai ayat emas kita pada sore ini. Apakah setiap saudara siap membaca firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Yesus yang terakhir sebelum Yesus mati adalah kata sudah selesai. Yang di dalam bahasa aslinya disebut dengan Tetelestai. Dan ini tema kita. Saudara perlu tahu bahwa pada waktu Yesus mengucapkan kata sudah selesai itu bukan sebagai orang yang kalah. Sebab di dalam ayat yang lain tercatat bahwa Yesus mengucapkan kata Tetelestai itu bukan nada yang lemah, nada orang yang kalah. Kalau nada orang kalah tuh kira-kira bunyinya gini nih. Tetelestai, udah selesai, tamatlah riwayat saya, seperti itu. Tetapi dalam ayat yang lain disebutkan Yesus berteriak dengan nyaring, Tetelestai, sudah selesai. Dan ini adalah teriakan orang yang menang, bukan orang yang kalah. Dan pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna semua tugasnya di dunia. Ada banyak yang Yesus kerjakan. Pada waktu di atas kayu salib dia berkata sudah selesai, maka hal yang paling utama yang diselesaikan Yesus adalah masalah dosa. Bahwa Yesus berada di atas kayu salib untuk menggantikan kita menerima hukuman. Bahwa Yesus menebus dosa kita. Sehingga kita tidak perlu dihukum. Karena dosa kita. Yesus sudah mati buat kita. Dan setiap saudara yang percaya kepada Yesus kita tidak perlu dihukum. Kalau malam ini kita mati kita tidak perlu ke neraka dan dihukum. Setiap kita akan pergi ke sorga. Karena Yesus telah berkorban bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Yesus. Hal yang lain yang Yesus kerjakan adalah dia menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata oleh sebab bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tetapi hari ini saya ingin fokus kepada satu hal yang penting. Yaitu bahwa ketika Yesus berkata sudah selesai maka kemiskinan berakhir dari hidup kita. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 mari kita lihat saya akan bacakan. Dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Siapa yang percaya Yesus sangat kaya? Angkat tangan saudara. Siapa yang percaya Yesus kaya? Semua kita percaya Yesus kaya? Ya, Yesus kaya. Yesus bukan hanya konglomerat. Tapi Yesus adalah konglomerat di atas segala konglomerat. Tetapi Alkitab berkata dia yang kaya menjadi miskin. Untuk kita. Terus kalimat selanjutnya dikatakan supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena apa? Kemiskinannya. Jadi Yesus yang kaya jadi miskin itu punya maksud. Maksudnya adalah supaya kemiskinannya menjadikan kita kaya. Dia menggantikan posisi kita. Dia mengambil kemiskinan kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Dan saya ingin beritahu kepada saudara bahwa ini betul-betul masalah kaya jasmani. Hanya kalau khotbah di gereja soal masalah kaya gini, jemaat pun merasa gak nyaman.
Bahkan ada yang dalam hati berkata, ini jangan-jangan khotbahnya salah ini. Mengapa? Karena sudah menjadi apa ya istilahnya ya, pemahaman umum di dalam gereja, anak-anak Tuhan, bahwa kaya ini saudaraku identik dengan duniawi. Kaya itu identik dengan tidak rohani. Orang Kristen itu lebih nyaman bicara soal miskin. Sebab miskin itu berarti bahwa kita ini rohani. Tapi sebetulnya nggak ada ayat seperti itu. Bahkan ini sebenarnya tipu muslihat iblis. Sehingga membuat kita nggak nyaman bicara soal kaya di gereja. Sehingga kita semua menjadi munafik. Kita nggak berani ngomong kaya, nggak berani ngomong pengen kaya. Tapi dalam hati, jujur, pengen kaya nggak sih? Mau kaya nggak sih? Siapa yang mau kaya, angkat tangan kita doakan supaya kaya. Siapa yang mau miskin, angkat tangan kita doakan rame-rame supaya miskin. Jadi sebetulnya kaya tidak salah saudara. Seorang hamba Tuhan besar namanya Phil Pringle, dia berkata dalam bukunya, rancangan jahat iblis adalah menipu gereja untuk mempercayai bahwa jauh lebih saleh menjadi miskin daripada menjadi kaya. Jadi setan menipu jemaat, menipu gereja Tuhan dengan berpikir miskin itu lebih rohani. Kaya itu tidak rohani. Padahal kita lupa. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hebat-hebat itu semuanya kaya-kaya. Orang yang sangat kaya namanya Abraham. Dia disebut konglomerat pertama di dunia. Apakah saudara setuju bahwa Abraham kaya? Dan Alkitab berkata dia orang beriman. Allah mengasihi dia. Bahkan gelarnya adalah Bapak orang beriman. Nah, itu Abraham, kaya. Kalau saudara berpikir kaya itu duniawi, saudara salah. Saya bisa menyebutkan banyak tokoh Alkitab seperti Ishak, seperti Yakub, Ayub. Raja yang terkenal Raja Daud. Saya percaya saudara semua setuju bahwa Daud adalah raja yang kaya. Dan Daud disebut biji mata Allah, artinya apa? Orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kaya. Jadi nggak ada hubungannya soal kaya dan miskin dengan kerohanian. Setuju nggak saudara? Iya. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita urapan untuk meraih kekayaan. Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kerja keras gak salah. Tapi ujung-ujungnya yang menentukan berkat itu Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kaya. Setiap saudara di dalam Tuhan, Tuhan ingin memberikan hidup yang penuh berkat. Dia yang kaya jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya. Dan di atas setiap kepala saudara ada urapan untuk meraih dan menerima berkat Tuhan. Kalau kita percaya. Nah hari ini mari kita belajar ada 3 hal yang penting tentang poin kemiskinan berakhir. Mari kita lihat 3 hal yang penting. Yang pertama, kekayaan adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Bisa diganti bagi saya. Coba kita ngomong sama-sama. Kekayaan adalah kehendak Tuhan. Bagi, bilang dong saya. Tuhan pengen saudara kaya. Cuma saudara gak yakin. Baca ngomongnya aja pelan-pelan. Takut tetangga dengar dan anggap saudara tidak rohani. Tuhan ingin memberkati saudara. Kekayaan adalah kehendak Tuhan bagi saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10b, perhatikan. Dikatakan aku datang, Yesus datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Kata kelimpahan diterjemahkan dari kata perissos. Ini bahasa Yunani, perissos. Punya beberapa arti. Arti yang pertama, perissos itu artinya lebih dan di atas. Perissos juga artinya lebih dari cukup. Dan perissos artinya juga melampaui ukuran. Jadi luber, limpah itu luber, udah ukurannya segitu masih
lebih. Jadi kalau saudara berpikir bahwa Tuhan hanya ingin saudara cukup, karena dengar banyak khotbah, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau keperluan pasti dicukupi, kalau keinginan belum tentu. Dengar khotbah seperti itu. Betul sih, tapi enggak 100% betul. Tuhan juga pengen memberi apa yang saudara inginkan. Asal tidak melanggar firman Tuhan. Apa saudara berpikir bahwa Tuhan hanya ngasih cukup aja? Makan pas cukup, mau nambah kagak ada. Apa saudara berpikir bahwa Tuhan itu senang ketika saudara melihat beli yang murah-murah aja? Kalau Tuhan lihat saudara beli yang mahal, Tuhan jadi marah. Saya rasa Tuhan gak sepelit itu. Tuhan Bapak yang baik, dia seneng kok sekali-kali saudara beli tas yang mahal. Gak mangga dua terus gitu. Ini ketawanya kok ragu-ragu. Benar. Apa saudara berpikir Tuhan tuh begitu pelitnya dan gak kepingin saudara jalan-jalan ke Eropa. Itu dosa loh jalan ke Eropa. Enggak juga. Nah ini yang seringkali selalu ditekankan bahwa kalau keperluan pasti dikasih. Kalau keinginan seakan-akan Tuhan tuh ngasihnya pas gitu. Saudara punya anak sebagai orang tua. Saudara diberkati. Pengen gak ngasih lebih sama anak saudara? Pengen gak? Pengen. Saja kalau ngasih uang jajan gitu ya. Kadang-kadang suka tanya, perlu apa lagi? Kan jauh dari orang tua. Kesian kalau duitnya kurang. Kalau udah bulan-bulan tanggal tua saya suka pikir, jangan-jangan uang dia habis loh, mau makan susah. Kita telepon, duitnya masih ada enggak? Ini bapak yang penuh dosa loh kayak gini nih. Apalagi bapak di sorga. Saya kadang nanya, tasnya udah jebol belum? Sepatunya gimana? Padahal kita udah bilang jatah beli sepatu itu misalnya 6 bulan atau paling enggak setahun sekali kalau sepatunya bagus. Tapi kadang-kadang kita pikir apa salahnya sih anak kita beli sepatu sebelum waktunya. Saya rasa hati Bapak lebih dari saya. Jangan sudah berpikir bahwa segala sesuatu yang sudah beli yang rasanya nggak biasanya Tuhan nggak suka. Tuhan suka, Tuhan senang. Anda menikmati berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan ini kelimpahan dalam setiap aspek. Termasuk yang lain mau diterjemahkan kelimpahan dalam hal sukacita. Iya boleh, damai sejahtera boleh. Tapi limpah ini juga dalam hal jasmani, kekayaan jasmani. Tuhan ingin kita limpah. Dan Tuhan itu sumber berkat. Dia yang memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan juga ingin saudara-saudara ingat. Kalau udah kaya ingat itu kekuatan dari Tuhan. Kalau belum kaya ingat Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Saya lahir dari keluarga miskin. Saya sangat mencintai ayah ibu saya dan sudah meninggal. Dan saya menceritakan ini gak maksud apa-apa terhadap orang tua saya. Tapi ini pergumulan saya ketika saya lahir, saya miskin. Kenapa saya lahir miskin? Ya karena orang tua saya miskin, gitu aja kan. Saya lahir bukan di rumah sakit. Saudara lahir di rumah sakit, saya lahir di gudang. Puji Tuhan hati saya lebih besar. Yesus lahir di kandang. Saya lahir bukan dibantu oleh dokter spesialis kandungan. Ibu saya melahirkan saya dibantu oleh bidan desa. Ibu saya cerita waktu kamu lahir bocor di mana-mana gitu dia cerita. Waktu saya lahir minum susu menjadi sesuatu yang mewah. Karena ibu saya nggak bisa beli susu. Jadi dia setiap kali masak nasi air di atas yang warna putih itu diambilin, dimasukin botol, itulah minuman saya. Waktu saya beranjak sedikit lebih besar, SD,
Kelas 2, kelas 3, orang-orang ke sekolah bawa uang saku yang lumayan. Tapi saya nggak punya uang saku. Kadang-kadang dikasih tapi sedikit sekali dan susah mau dibeliin apa. Saya tidak punya uang saku. Saya mengingat kalau lagi hari itu olahraga, maka teman-teman saya habis olahraga akan pergi ke tempat orang jual minuman di sekolah itu. Dan mereka beli Coca-Cola, Sprite, minuman yang dingin. Dan saya tidak punya uang untuk membeli minuman seperti itu. Maka saya akan lari di belakang sekolahan itu, ada tempat orang cuci tangan dan cuci muka. Dan di situ ada keran yang bisa dibuka dan keluar air. Untuk cuci tangan dan cuci muka, dan air itu yang saya minum. Saya pegang begini, tek, dan saya minum. Itu air mentah. Bertahun-tahun dan puji Tuhan saya nggak pernah sakit perut. Waktu saya kecil, beli telur aja susah. Mungkin saudara berpikir ini cerita benar nggak? Benar. Ibu saya kalau beli telur tuh bukan sekilo, 2 kilo gitu, enggak. Sebutir, 2 butir. Dan saya berempat, satu keluarga bersaudara saya 4. Saya anak nomor 3. Saya punya adik 1 perempuan, punya kakak laki 2. Dan ibu saya ini kreatif. Gimana caranya supaya anak saya bisa makan telur 4-4-nya dengan 1 telur. Tentunya nggak bisa diceplok, harus didadar. Ambil mangkok besar, buka 1 telur. Kasih garam, kasih kecap, kasih air yang banyak, dikocok. Dan itu yang digoreng di wajan yang besar, zeng, kayak martabak. Lebar dan dibagi 4, setiap anak dapat 1/4. Wow, gede 1/4, tapi hati-hati mengangkatnya, crispy dan tipis. Dan bisa pecah, bisa retak saudaraku dan terpotong. Kalau saya cerita seperti ini, ada beberapa orang yang komplain sama saya. Bapak gak usah cerita begituan Pak. Wajah Bapak ini sudah berubah, gak ada sisa-sisa kemiskinan katanya. Tapi saya menceritakan ini, saya punya satu tujuan. Supaya setiap orang yang melihat saya berdiri di sini, orang itu akan berkata bahwa saya ada di sini betul-betul karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu malu untuk bicara tentang siapa kita. Dan hal yang paling parah dari kemiskinan ternyata bukan kemiskinan itu sendiri. Hal yang paling parah dari kemiskinan adalah bahwa mindset kita berpikir bahwa kita telah ditetapkan untuk jadi miskin seumur hidup. Kita mulai melacak keturunan kita ke atas. Asal usul. Memang dari dulu gak ada yang kaya sih, melarat semua nih. Sampai kita juga melarat ini. Jadi di dalam otak dan mindset saya, memang saya telah ditetapkan untuk jadi orang miskin, melarat, dan gagal dan tidak punya masa depan. Dan inilah kemiskinan kenapa diturunkan. Saudara perlu tahu kenapa kemiskinan sifatnya diturunkan. Bukan karena itu kutuk, bukan. Ada banyak orang berpikir ini miskin kutukan, turunan. No. Tapi miskin itu diturunkan kenapa? Mindsetnya menjadikan kita miskin terus. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa memang saya akan miskin. Tapi sampai satu hari ketika saya membaca firman Tuhan, itu merubah hidup saya. Sebentar, kayak tadi jadi hilang sedikit nih. Ini iPad baru saudara. Ya. Jadi kemiskinan yang paling parah itu adalah kemiskinan di mindset kita. Tapi satu hari saya membaca firman Tuhan, satu ayat yang diurapi itu merubah mindset saya. Dan saya berkhotbah seringkali dengan bersemangat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Satu ayat bisa merubah hidup orang. Untuk selama-lamanya hidup kita akan berubah. Dan ayat itu adalah Galatia 3 ayat 29. Kalau saudara pernah baca buku saya atau beli buku saya, ini ayat yang saya tuliskan dalam buku saya. Galatia 3 ayat 29.
Dikatakan begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini ayat saudaraku, saudara baca mungkin gak dapat apa-apa kan? Tapi hari itu ini ayat kayak melompat keluar menghajar muka saya. Tiba-tiba saya menyadari saya milik Kristus. Dan setiap orang milik Kristus otomatis dia menjadi keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Saya berhak terima janji Allah karena saya keturunan Abraham, termasuk saudara semua karena saudara milik Kristus. Saya baru saja membaca ayat yang lain bahwa Allah telah membuat sebuah perjanjian eksklusif dengan Abraham. Allah berkata, Abraham, karena engkau mentaati aku, maka aku bersumpah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bukan hanya Abraham, keturunannya terus ke bawah. Makanya kalau saudara lihat, orang Israel, dari Abraham itu kan turun tuh. Yakub itu kan dirubah jadi Israel. Jadi generasi Israel orang Yahudi itu dari Abraham. Saya telah mempelajari bahwa orang-orang kaya di seluruh dunia itu orang Yahudi. Kalau saudara mempelajari daftar 10 orang terkaya di Amerika akan penuh dengan daftar nama orang Yahudi. Kalau saudara mempelajari daftar nama orang yang paling kaya di negara-negara Eropa, nggak perlu negara apa, mau Rusia, mau Jerman, akan dipenuhi dengan nama-nama orang Yahudi. Kalau saudara mempelajari daftar nama orang yang paling kaya di Australia, saudara akan kaget karena akan banyak dipenuhi dengan nama orang Yahudi. Saudara mungkin gak bisa langsung nangkep bahwa itu nama Yahudi, tapi saudara telusuri ke belakang, dia Yahudi. Orang Yahudi diberkati di seluruh dunia. Kenapa? Sebetulnya simple. Bukan karena dia terlalu baik. Karena Allah udah terlanjur janji aja sama Abraham. Maka semua orang Yahudi diberkati. Dan berita baiknya, saya keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji berkat yang sama. Ini merubah mindset saya. Saya tiba-tiba mulai berpikir, kalau gitu saya tidak ditetapkan miskin. Kalau gitu saya tidak ditetapkan gagal. Saya punya masa depan, saya kaya. Dan orang ketika mindsetnya diubah, gaya jalannya aja berubah. Dulu kalau saya jalan, saya orang miskin, saya orang miskin, saya orang miskin. Saya keturunan Abraham. Saya berhak mendapat janji Allah. Orang Yahudi di seluruh dunia diberkati jadi kaya. Saya diberkati jadi kaya. Kalau dulu saya miskin, saya miskin. Sekarang lumayan agak bisa begini. Saya kaya, saya kaya, saya kaya. Karena mindset saya berubah. Dulu gak pernah berpikir mau beli mobil. Yang saya hafal adalah nomor bus. Mikrolet, Metro Mini. Dan kemana-mana kita ingat. Kalau ke Blok M dari Tanah Abang itu nomor sekian. Sekarang saya lupa. Bukan maksud apa saya bilang, ya memang lupa, udah benar-benar lupa. Tapi saya hafal pada saat itu. Bus nomor berapa kemana, nomor berapa kemana, Mikrolet, Metro Mini saya hafal semua. Dan saya punya pikiran, saya gak pernah mikir mau mobil, kenapa? Saya ini orang melarat. Tapi tiba-tiba saya mulai bermimpi punya mobil dan punya mobil. Mulai bermimpi punya rumah dan punya rumah. Kalau saudara mimpi aja gak berani, gak bakal pernah punya. Itu mindset kita diubah. Kalau kita percaya kita ditetapkan untuk kaya dan diberkati, itu merubah gaya hidup kita. Merubah. Iman kita berubah. Iman itu kadang-kadang ada iman negatif, percaya. Saya percaya saya melarat, itu iman juga. Iman negatif. Sejak hari itu saya berubah. Saya mulai ngalamin mujizat, saya mulai ngimpi hal yang besar. Gereja pun saya tadinya mimpi, jujur saudaraku, kalau tidak dirubah mindset saya, Nafiri gak akan hadir seperti hari ini. Ini terjadi kenapa? Mindset yang diubah. Saya mulai berani mimpi besar. Saya mulai berani percaya hal besar. Saya mulai berani berkata bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Dulu saya kalau bangun tuh stres. Sejak mindset saya dirubah, tiap kali saya bangun, ini maaf ya, tiap orang beda-beda, gak usah ditiru.
Hari ini saya pasti ketemu orang nih kayaknya. Ada orang hebat ketemu saya dan dia akan merubah hidup saya. Tiap hari saya mengharapkan mujizat. Tiap hari saya berdoa saya ketemu orang hebat yang akan merubah hidup saya. Dan nyatanya terjadi loh. Nggak kemana ketemu. Ngobrol-ngobrol. Itu jadi belokan yang sangat signifikan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya mulai percaya saya ditetapkan untuk diberkati dan berhasil. Dan saya berdoa supaya ini merubah mindset saudara. Selama sudah berpikir masa depan saya nggak jelas, orang-orang muda di sini berpikir ya saya mungkin jadi orang yang gagal. No, Anda tidak dipanggil dalam Kristus jadi orang gagal. Saudara dipanggil oleh dalam Kristus untuk diberkati dan ditetapkan untuk kaya. Kenapa saya yakin? Sebab Yesus yang kaya sudah jadi miskin karena saya. Supaya saya yang miskin kata Alkitab menjadi kaya. Karena Kristus menanggungnya dan berkata sudah selesai. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang dengar khotbah saya sambil lihat saya gini. Ini pendeta gak benar nih. Alkitab berkata, jadi padamu menurut imanmu. Apa yang kau percaya itu yang terjadi bagi saudara. Kalau kau percaya hidupmu gak pasti, gak tentu, belum tentu diberkati. Itu yang terjadi. Kalau mindset saudara mengatakan bahwa di dalam Tuhan ya untung-untungan lah. Kalau pas untung ya oke, kalau pas gak untung ya gak oke. Itu terjadi. Kalau setiap hari engkau percaya ada mujizat buat saudara. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara. Kemanapun orang pergi engkau akan punya God's favor. Engkau akan bersinar di tengah ribuan orang. Engkau akan berbeda di tengah banyak orang. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah sekarang yang kedua, ini pukulan telak buat kita. Kekayaan dialami jika kita hidup dalam prinsip-prinsip berkat Allah. Artinya, saudara catat baik-baik, kekayaan itu tidak otomatis. Saudara akan menerima kekayaan Tuhan kalau saudara hidup dalam prinsip-prinsip berkat Allah. Nah ini bedanya kita dengan teologi kemakmuran. Sebab teologi kemakmuran mengajarkan bahwa setiap orang percaya Yesus pasti kaya. Itu teologi kemakmuran. Tapi ini tidak realistis. Kenapa? Karena banyak orang Kristen miskin. Jujur. Halo, betul nggak? Kalau teorinya teologi kemakmuran setiap orang ikut Yesus kaya. Nggak betul. Karena banyak orang Kristen sampai sekarang miskin. Tapi kalau teori yang saya sampaikan ini Alkitabiah. Kenapa? Banyak orang Kristen masih miskin. Ya, kenapa? Dia tidak ikut prinsip-prinsip berkat Tuhan. Kalau saudara nggak ikut prinsip berkat Tuhan, nggak bisa jadi kaya. Apa prinsip berkat Tuhan? Banyak, salah satunya misalnya kita harus hidup dalam kebenaran. Ini simple, tapi ini Alkitabiah. Kalau saudara di dalam Tuhan mau menikmati semua hal yang luar biasa, Anda harus ikut jalannya Tuhan dong. Saya tidak bilang orang yang suci seperti apa, tapi paling tidak kita saudara berjalan pada koridor yang benar. Amin. Dalam bisnis, dalam pekerjaan kita berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Jaga hati saudara tetap benar. Sebab banyak orang hatinya ternyata penuh dengan kebencian. Penuh dengan luka. Ini menghambat. Ada orang yang benci, sakit hati, dendam disimpan. Ada orang yang iri, lihat orang lain diberkati gak suka. Lihat orang ganti mobil dia kesel. Apa sih ruginya tetangga ganti mobil? Gak ganggu saudara kok. Kita bisa gak tidur semalaman. Kenapa dia ganti mobil ya? Lah kenapa? Apa urusannya? Biarin orang diberkati. Amin. Saudara lihat orang lebih cantik dari saudara. Kesel saudara. Ternyata di gereja ini banyak orang cantik ya. Saya mau pindah gereja deh. Saya cari gereja yang jemaatnya jelek-jelek.
Ada orang gak seneng karena sebelahnya yang duduk di sebelahnya dia waktu doa penyembahan dia lihat rambutnya lebih tinggi dari saudara. Dan saudara berjanji minggu depan saya akan hadir dan akan cari orang dan duduk di sebelahnya. Tapi sebelum ini saya akan ke salon. Dan saya akan bilang sama orang salon, saya gak ngerti gimana caranya. Lu bikin rambut gua tingginya 20 cm. Apa urusannya orang rambutnya tinggi, orang cantik, orang pakai tas baru. Nah ini orang yang hidup tidak dalam kebenaran, hatinya gak dijaga. Benci, iri, dendam, itu yang mesti dibuang. Apalagi prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini prinsip hidup diberkati. Kita gampang geser pelayanan, gampang gak ke gereja, gampang gak ibadah. Kenapa? Sorry, golf. Sorry diajak teman, lihat pameran. Sorry saya lagi ada acara keluar. Telepon saja Pak Irawan ganti minggu depan. Kan sering begitu kita. Kalau saudara membela kepentingan Tuhan, Tuhan pasti bela kepentingan saudara. Pasti. Kita seringkali gak bela kepentingan Tuhan, urusan pelayanan kita gak pusing. Urusan ibadah kita nomor sekian kita geser Tuhan. Padahal Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu semuanya itu? Maka semuanya itu ditambahkan padamu. Asal saudara cari Tuhan, cari kebenarannya, prioritaskan Tuhan. Semuanya, semuanya itu apa kata lainnya? Seluruhnya. Seluruhnya kata lainnya apa? Segalanya. Segalanya kata lainnya apa? Orang Jawa punya kata bagus itu untuk segalanya. Apa orang Jawa? Apa? Ah itu kabeh saudaraku. Kabeh. Kabeh itu artinya including, semuanya including. Kalau saudara udah bayar sesuatu ya including itu udah gak bayar apa-apa lagi. Udah termasuk semuanya. Perlu apa? Semuanya Tuhan beri. Asal hidup dalam kebenaran, prioritaskan Tuhan. Apalagi? Kita harus bekerja dengan giat. Jangan dipikir gara-gara diurapi dan urapan berkat, kita masuk seenaknya. Jadi pegawai datang paling telat, pulang duluan. Ditegur oleh majikan, tenang majikan, ada urapan berkat. Mana dia tahu? Urusan apa sama saudara? Ada urapan berkat. Tapi kalau di gereja doa, Tuhan aku anakmu. Kenapa aku sales gak naik-naik pangkat? Promosikan dong. Tuhan bilang gak dipecat udah untung loh. Minta promosi lagi. Nah ini kan prinsip-prinsip untuk diberkati. Saudara mesti kerja keras. Apalagi? Ayatnya catat saja 2 Tesalonika 3 ayat 6-8. Ya catat saja. Itu ada banyak di situ. Jangan kumpul sama orang malas, ada juga di situ. Apalagi kita harus suka memberi. Ini kan prinsip berkat Tuhan. Kalau saudara suka memberi, wow. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ini prinsip. Beri dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi memberi itu ada ukurannya. Ada standarnya. Baik menyangkut besarnya maupun kualitasnya. Kualitas penting. Kalau ngasih orang itu yang baik. Makanya jangan lagi kita ngumpulkan baju bekas, celana bekas, sepatu bekas. Buat dikasih orang mentang-mentang ke Papua ngasihnya baju bekas, kasih yang baru napa? Amin. Kasih yang baru. Banyak orang ngasih baju gak jelas, kancingnya warna-warni. Ngasih sepatu, solnya beda, kiri kanan. Gak berkualitas. Kalau saudara dagang buah gitu ya, jangan nunggu sampai buahnya gak laku-laku 3 hari, 4 hari sampai gak seger lagi. Udah kasih tetangga. Udah mau busuk baru dikasih tetangga. Kalau saudara punya toko jualan banyak barang-barang, makanan-makanan, snack-snack. Kalau mau ngasih orang kasih dong yang masih bagus. Ayo kasih snack ke tetangga. Ini nunggu sampai udah gak laku.
Panggil pegawainya, cari yang expired ya, yang expired ya. Semua yang expired kumpulin ya. Udah Pak, bos dapat sekotak. Kirim ke pendeta sono. Hari Minggu pendeta nggak nongol waktu khotbah. Kenapa? Keracunan pendetanya. Ini kan repot. Pendetanya keracunan gara-gara dapat kiriman expired. Kalau saudara ngasih makanan ke orang, kasih makanan yang enak. Ngajak makan orang yang enak. Jangan ngajak makan pilih-pilih restorannya. Kalau ngajak orang tuh pilih restoran yang lagi happening, yang lagi enak. Jangan pilih mana ya, yang lagi mojok sono nih kayaknya. Begitu masuk udah ngajak 10 orang, wah salah yang mojok ternyata mahal harganya. Wih ini harganya mahal. Gimana ya mau keluar lagi gak enak. Akhirnya dia ngomong, kalau 10 orang milih-milih semua repot kan? Iya teh, saya yang pilihin ya. Iya, dia yang milih dah. Kalau ngajak orang suruh tamunya milih. Dia suka apa? Milih hisit, kayaknya gak ada deh. Abalon gak ada. Begitu tuh, kangkung, ini enak nih kangkung nih. Aduh. Kangkung enak, tahu enak, hisit kagak ada, abalon kagak ada. 10 yang diundang, hanya mesen 4 macam. Small. Itu bisa perang sumpit. Ujung-ujungnya kalau separuh lihat-lihatan nih. Begitu keluar pada bisik-bisik belum nendang nih makan sebelah yuk, makan sebelah lagi dia. Bilang silakan pilih gitu. Gak usah diarahkan yang murah, gak usah. Pilih. Kalau dia pilih yang paling mahal, kan ada tuh bilang kapan lagi kan dipilih yang mahal. Diam gak usah ngomong, kata diri lagi nih. Tak perlu. Orang udah mengajak makan, udah keselahkan dia pilih. Semua pasti ketawa, kenapa? Pengalaman pribadi. Terserah lu makan apa. Jangan daging, udah milih daging udah deket ke wagyu, mahal wagyu. Wagyu itu gak enak. Gak enak wagyu. Itu udah gak kerasa daging. Enak yang lokal, seratnya berasa katanya. Yang lokal paling murah memang. Kasih makan suruh pilih, betul gak? Pesan sesuai dengan banyaknya orang. Kalau 10 ya pesan 6-7 oke lah. Medium atau large. Kalau makannya banyak semua, jangan dong banyak bener, jangan. Mas pesan lagi gitu. Udah kenyang semua, udah kenyang? Tanyain siapa yang mau bungkus? Kalau ada tamunya yang masih mau bungkus, itu tamunya yang kebangetan. Tapi kalau ngasih orang, kasih. Ya. Wah itu kuncinya diberkati. Parkir segala, jangan ribut gara-gara naik. Berapa goceng? Kemarin baru saceng. Noceng aja ribut, kasih ceban. Berapa goceng? Nih ceban. Indonesia nih murah saudaraku, gara-gara ceban. Beda goceng kasih ceban. Thank you bos, thank you bios. Murah jadi bos ceban. Aduh, kapan lagi dipanggil bos? Ceban. Aduh saya mau khotbah panjang tapi waktu saya habis nih. Tapi nangkep lah, penting nangkep ya. Kadang-kadang suruh ketawa dulu supaya mancep itu. Ya, jadi saudara bisa kaya karena saudara mengikuti prinsip-prinsip. Bukan orang yang pelit, ngasihnya yang sembarangan, yang hidupnya nggak bener, urapan berkat. Datang siang terus, pulang duluan. Diomelin marah, gua diurapi, mana tahu dia diurapi. Bosnya belum dalam Tuhan, saya diurapi bos. Ini semua bos diberkati gara-gara saya, sok tahu lagi dia. Yang ketiga yang terakhir, kekayaan dimaksudkan agar kita menjadi berkat. Jadi kita tidak bicara soal kita itu
wah ini sekarang gereja ini jadi keduniawian. Bukan. Tapi saudara tidak mungkin jadi berkat kalau saudara nggak diberkati. Tuhan memberikan kekayaan agar kita menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Sebab ada dua tujuan besar Tuhan memberkati kita. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, perhatikan ada dua tujuan di situ. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ini tujuan pertama, supaya kita berkecukupan. Kita harus cukup. Dan yang kedua, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nomor satu cukup, semua yang saudara perlukan terpenuhin. Juga saudara bisa berbuat baik, itu kalau saudara kaya. Atau paling tidak lebih dari cukup. Nah kalau makan aja susah, repot. Jadi ketika saudara banyak lebihnya, jangan tiap bulan berpikir, kok lebih terus lebihnya banyak. Apa beli batu akik atau beli apa? Nah saudara gak ngerti tujuan kenapa saudara diberkati. Kalau gak beli batu akik, ibu-ibu beli apa? Berlian. Tiap hari beli berlian, sampai jempol sampai kelingking penuh. Berlian, kiri kanan. Nah, itu sebabnya kenapa waktu di gereja banyak orang waktu penyembahan, banyak yang rebah. Kenapa? Bukan rebah dalam roh. Karena ibu-ibu yang pakai berlian itu angkat tangan dan menyembah. Dan dia bergoyang. Wah, silau banyak yang rebah. Kalau kita diberkati Tuhan tujuannya supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan gereja ini bersyukur karena nangkep yang dikhotbahin. Makanya kita punya banyak proyek. Salah satunya saya tampilin nih, ini proyek sumur bor. Gereja kita pakai klub-klub Samarian Club, ini Maret ini selesai nih. Minggu depan diresmikan, Bupati akan hadir. Jadi ini di NTT banyak daerah itu ya, nggak punya air. Mereka harus pergi karena kering, itu berkilo-kilometer ambil air, airnya juga keruh, balik lagi udah sisa separuh. Nah misi kita juga ada di NTT. Nah ini sumur bor yang kedua nih. Terus itu gambar lagi di bor. Sampai kedalaman 48 meter, 50 meter dalam saudara. Jauh itu. Air mulai keluar, coba terus foto-fotonya. Tuh air mulai keluar tapi masih nggak jernih. Kemudian didalamin lagi coba. Nah itu mulai dibor lagi karena ditambah pipa-pipanya, masukin lagi lebih dalam. Menemukan air yang lebih bagus. Terus dipompa keluar dan akhirnya lebih jernih dan terakhir udah sangat jernih. Nanti minggu depan beberapa pengurus akan pergi ke sana. Ini ada dua, bikin sumur di situ. Kita bikin lagi, ada bikin kamar mandi, toilet, karena ada satu suku yang terasing, itu airnya banyak tapi penuh dengan borok kudis. Karena ada yang mandi itu 3 bulan baru sekali mandi. Bukan karena nggak ada air, ini daerah lain. Tapi nggak hobi mandi karena nggak ada tempat mandi. Kita bikinin, hebatnya apa? Setiap proyek dananya berlimpah-limpah. Sampai setiap proyek itu kan ada panitianya. Panitianya bilang, stop, lu jangan transfer lagi, udah lebih. Keren nggak coba? Orang nyumbang aja di stop. Stop, udah jangan nyumbang lagi, udah kebanyakan. Luar biasa. Kita punya proyek misi, bukan hanya dalam negeri, ribuan pendeta kita sumbang tiap bulan. Gereja kita bangun, kita misi di daerah-daerah seperti Syria. Itu Syria sekarang terjadi penuaian besar. Dan saudara kita bersyukur karena kita terlibat di dalamnya. Kalau jadi kita lagi berunding, karena ini sensitif, kita akan kirim misionaris. Kemarin kita rapat. Dan dana yang dipergunakan itu cukup besar. Kita melihat di daerah peperangan itu tempat-tempat yang dibuka menjadi kayak kor atau persekutuan doa dan banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Terima Yesus di situ. Pemimpinnya bilang, saya ini tahun terakhir dan kita nggak akan kembali ke situ.
Tuhan buka jalan untuk selama 2 tahun. Tahun kemarin dan tahun ini. Dan kita tahun depan kita nggak tahu. Tapi saya bilang kita fight, kita kirim orang. Dananya dari mana? Jemaat memberi. Saya tidak tahu, mungkin salah satunya saudara. Dan tidak jadi miskin. Nggak jadi miskin, ini ayat terakhir. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Gimana caranya memuliakan Tuhan? Dengan menyumbang. Sumur bor, menyumbang, bikin tempat orang mandi, orang toilet, menyumbang untuk misi. Sampai ke luar negeri, itu daerah-daerah yang sedang berperang. Muliakan Allah, Tuhan dengan hartamu. Wah, habis dong duit gua, ayat 10. Maka bangkrutlah orang-orang yang menyumbang itu, gitu? Tidak. Alkitab berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya apa? Kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan, kamu memberi pada orang miskin, hartamu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kasih garansi, aku bikin lumbungmu nggak nampung lagi. Aku akan membuat bejana-bejana pemerahanmu akan luber dengan air anggur. Nggak nampung lagi karena berkat Tuhan terlalu besar. Jangan heran di gereja kita banyak orang tambah kaya. Nggak apa-apa biar gereja kita terkenal, orang masuk gereja kita tambah kaya. Tapi mereka nggak tahu kuncinya. Jemaat tambah kaya bukan karena pelit. Tapi jemaat tambah kaya karena memberi. Makin memberi buka pabrik, makin memberi buka toko lebih banyak, makin memberi makin berlimpah-limpah berkat Tuhan. Kenapa? Ini hukum rohani. Berilah dan engkau akan diberi. Saya berdoa saudara menangkap pesan Tuhan. Ini berita jadi kaya bukan untuk dirimu sendiri. Jadi kaya untuk jadi berkat bagi banyak orang dan mendirikan kerajaan Allah. Nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Pemain musik siapkan diri dan berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, hadirat Tuhan ada di tempat ini dan siap menjamah, mengurapi dan memberkati setiap saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.